Sementara itu pemirsa, tebing setinggi 50 meter di jalur wisata Pacet, Trawas, Mojokerto, Jawa Timur longsor. Longsoran tebing menimpa mobil yang kendarai 2 orang, ibu dan anaknya hingga masuk ke jurang sedalam 5 meter. Beginilah kondisi longsor di jalur Kecamatan Pacet menuju Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Tebing setinggi 50 meter longsor dan menutup akses jalan wisata. Longsoran tebing juga menimpa sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang ibu dan anaknya hingga masuk ke jurang dalam 5 meter. Kedua korban mengalami luka dan dirawat di Puskesmas Pacet. Longsor diduga terjadi karena tebing tak kuat menahan tanah saat aktivitas pengerukan tanah di sekitar lokasi. Urukan, di atas. urukan di atas. Terus setelah itu, TPT-nya kayaknya nggak kuat nahan. TPT itu apa? Tembok penahan tanahnya nggak kuat nahan kayaknya. Akhirnya apa? Ambruk ini. Pak, kabarnya ada mobil yang ini, Pak. Iya. Itu gimana tadi, Pak? Ada satu mobil yang kena reruntuhan ini. Akhirnya sama pengemudi kesneleng belakang. Amblas. Panik ya, dia panik. Akhirnya mobilnya masuk jurang. Alhamdulillah nggak ada korban. Akibat longsor, akses jalur wisata Pacet Trawas tertutup, sementara petugas menunggu alat berat untuk mengevakuasi material longsor. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, bangunan pondok pesantren di Pandeglang, Banten hancur tertimpa tembok sepanjang 12 meter. Tembok ambruk diduga karena tidak kuat menahan guyuran hujan deras. Sedih kita kue basah. Beginilah kondisi pondok pesantren Riyadul Mubtadiin di Kampung Cidahu Nyomplong, Desa Tanagara, Kabupaten Pandeglang, Banten, yang hancur akibat tertimpa tembok penahan tanah. Peristiwa terjadi saat hujan deras mengguyur lokasi. Diduga tak kuat, tembok sepanjang 12 meter ambruk hingga menimpa dan menghancurkan bangunan ponpes. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Betul terjadi TPT roboh, ambruk yang menyebabkan satu bangunan majelis jebol. Itu akibat apa sih? Disebabkan oleh curah hujan yang sangat lebat. Jadi TPT tersebut tidak mampu menahan derasnya air, tidak ada serapan. Panjang itu kurang lebih 12 meter dengan ketinggian 3 meter. BPD Pandeglang mengimbau warga untuk selalu waspada antara curah hujan yang tinggi masih melanda wilayah Pandeglang, terlebih di sore hari. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi pagi ini dengan tinggi kolom abu mencapai 1.500 meter disertai dentuman. Warga terdampak hujan abu gunung diimbau selalu menggunakan masker untuk menghindari bahaya abu vulkanik. Hingga kini Gunung Lewotobi masih berada di level 4 atau awas. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki dan wisatawan diminta tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 6 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Hingga kini aktivitas Gunung Lewotobi masih dalam kondisi fluktuatif. Warga di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki juga diminta mewaspadai potensi banjir lahar hujan terutama di daerah Duli Pali, Padang Pasir, Nobo, Nurabelen hingga Nawakote. Dampak dari Lewotobi erupsi, 4 bandara di Pulau Flores NTT ditutup. Puluhan penumpang pun terlihat kebingungan akibat jadwal penerbangan mereka tertunda. Sejumlah penumpang pesawat di bandara di NTT terlihat bingung. Mereka baru saja mendapatkan kabar bahwa Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur Minggu pagi kembali erupsi. Kolom abu setinggi 1.200 meter mengakibatkan abu vulkanik menutupi area penerbangan pesawat komersil. Alhasil, 4 penerbangan di Bandara Franseda Maumere ditutup.
Pihak otoritas Bandara Franseda mengumumkan bahwa penutupan berlangsung hingga Senin 29 September 2025. Penerbangan yang ditutup yaitu rute Maumere-Kupang, Kupang-Maumere. Selain Bandara Franseda, bandara yang ditutup diantaranya ada Bandara NDH Hasan Aru Busman, Bandara Larantuka, Bandara Gewayan Tanah Larantuka, dan Bandara Lewo Lebal Wupito. Hingga saat ini, erupsi Gunung Lewotobi laki-laki masih saja terjadi. Warga diminta waspada. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pasca perbaikan gerbang tol Semanggi 1 sudah kembali dibuka dengan satu jalur. Antrean kendaraan sudah mulai kembali normal dan terlihat ramai lancar. Nah, berikut pemirsa laporan jurnalis iNews Jessica Winoto dari gerbang tol Semanggi 1. Ya pemirsa, untuk kondisi terkini di gerbang tol Semanggi 1 yang mana beberapa waktu yang lalu sempat diberlakukan penutupan gerbang tol Cawan Tomang Pluit karena memang adanya pengerjaan perbaikan gerbang tol atas akibat dari aksi demonstrasi yang dilakukan di depan gedung DPR MPR RI pada akhir Agustus yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 Agustus 2025. Saat ini sudah mulai kembali normal. Karena memang seperti kami melihat juga di sini pun bahwa pemirsa baru ada satu gerbang atau satu jalur yang dibuka sehingga memang untuk antrian kendaraan ini sudah mulai normal kembali atau ramai lancar. Sehingga tidak ada kepadatan kendaraan seperti hari-hari sebelumnya. Karena memang informasinya bahwa penutupan gerbang tol ini telah dilakukan sejak tanggal 27 September 2025. Dan selain dari gerbang tol Semanggi 1 yang terdampak juga ada pun gerbang tol lainnya yaitu gerbang tol Semanggi 2, lalu juga ada gerbang tol Selipi 1 dan 2 dan juga gerbang tol Kuningan 1. Dan untuk saat ini pun kondisi lalu lintas di area gerbang tol Semanggi 1 ini sudah ramai lancar. Dan adapun juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa informasinya untuk penutupan gerbang tol ini dilakukan secara situasional dan selain itu pun bila mana ada penutupan biasanya akan diberlakukan juga rekayasa lalu lintas untuk mengurangi atau mengurai kemacetan yang terjadi di area-area gerbang tol yang terdampak. Bila ada kepadatan atau antrian yang cukup panjang dari kendaraan ini dapat kami sampaikan kembali. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Julianti Yudi, Richard, iNews melaporkan. 400 rumah di permukiman padat di Taman Sari, Jakarta Barat diduga karena korsleting listrik. Kobaran api melalap habis 400 rumah di permukiman padat di Jalan Gang Langgar, Taman Sari, Jakarta Barat. Kencangnya angin dan banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat merambat. Sepuluh jam petugas berusaha memadamkan kobaran api agar tidak meluas. Pemadaman sempat terkendala sumber air yang jauh dari lokasi sehingga warga memadamkan api manual dengan air seadanya. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Ada kebakaran, pikir nggak sebesar ini, tahu-tahu langsung besar dan ada ledakan juga mungkin karena warga panik jadi ditinggalin rumah ya. Berapa kali ledakan, Bu? Lebih dari 3 kali. Tadi. Lebih dari 3 kali. Kayaknya sih dari gas. Dari gas. Gas yang di rumah warga. Akibat kebakaran, 6 orang warga terluka. ...225 warga kehilangan tempat tinggal dan kini terpaksa mengungsi di masjid dan kantor kelurahan Tangki.
Hingga Senin pagi, petugas damkar masih melakukan pendinginan di sejumlah titik api yang tersisa dan untuk sementara listrik di lokasi juga masih diputus. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, saat ini sebanyak 235 orang warga mengungsi di masjid dan juga kantor kelurahan. Untuk mengetahui kondisi terkini dari lokasi kebakaran, pemirsa, kita terhubung dengan Hadisti Arifah langsung dari lokasi. Ya, selamat siang Hadisti, bagaimana kondisi terkini pasca kebakaran kemarin? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini pasca kebakaran yang terjadi di Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat ini, terlihat untuk proses pemadaman dan juga pendinginan ini sudah selesai dilakukan pada pagi hari tadi, dan kini warga setempat ini bersama juga dengan petugas PPSU tengah melakukan bersih terhadap sampah-sampah dan juga sisa dari puing-puing kebakaran ini. Nah, kalau kita melihat memang untuk kondisi rumah yang terdampak dari kebakaran ini terlihat ini hampir keseluruhan rumah yang terbakar ini hangus dan bahkan ini rata hingga ke tanah, sehingga tidak terlihat ada sisa-sisa barang yang tampaknya ini masih bisa diselamatkan. Namun meski begitu, warga yang terdampak juga ini masih berupaya untuk menyisiri area tempat tinggal mereka yang hangus terbakar ini dengan harapan masih dapat menemukan barang-barang mereka yang tentunya masih bisa mereka selamatkan. Dan kemudian memang sedikitnya ini ada sekitar 321 kepala keluarga dengan total 1.169 maksud kami korban yang terdampak dari kebakaran ini. Kalau untuk korban jiwa ini memang tidak ada, namun untuk korban luka ini terdata sebanyak 7 orang. Dan kemudian juga warga yang terdampak ini memang sudah mengungsi baik itu ke rumah keluarga atau rumah kerabat. Kemudian juga sudah didirikan posko pengungsian darurat berupa posko pengungsian yang didirikan tak jauh dari lokasi kejadian. Kemudian juga digunakan kantor kelurahan pun juga dengan masjid terdekat di sekitar. Namun tentunya juga suasana duka ini masih menyelimuti warga yang terdampak, meskipun untuk jumlah bantuan ini memang sudah disalurkan sejak dari pagi tadi, baik itu bantuan kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, kebutuhan dasar seperti pakaian, perlengkapan mandi dan juga kebutuhan anak-anak. Namun untuk kebutuhan di tenda sendiri ini memang hingga saat ini masih terlihat terbatas, khususnya adalah kebutuhan untuk mereka beristirahat seperti alas tempat tidur yang memadai, begitupun juga untuk selimut. Dan kalau untuk posko-posko darurat lainnya ini juga sudah didirikan, baik itu posko yang didirikan untuk warga melaporkan dokumen mereka yang terbakar ataupun rusak. Kemudian juga tersedia di belakang saya ini posko kesehatan yang tentunya ini digunakan bagi warga terdampak untuk mereka melaporkan kondisi kesehatan mereka yang terdampak usai pasca kebakaran yang terjadi. Lalu juga terlihat ada dapur air yang mana ini memang menjadi posko tempat makanan ataupun juga minuman tersedia, sehingga warga yang membutuhkan makanan dan juga minuman ini bisa langsung mendatangi posko tersebut dan mengambil makanan dan minuman yang mereka butuhkan. Dan kemudian juga terkait tadi pihak-pihak yang sudah datang, memang tadi ada beberapa, baik itu Kapolsek Taman Sari sendiri, kemudian juga ada anggota DPRD Kevin Wu, dan tentunya juga dari Dinas Sosial dan dari BPBD setempat. Pram. Baik, Hadisti Arifah melaporkan langsung dari Taman Sari, Jakarta Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali, Hadisti.